menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi moneter. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi moneter. Secara umum, kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, produksi harga, dan hubungan perdagangan pembayaran internasional. Ada beberapa ruang lingkup ekonomi moneter. Yang pertama itu adanya pengertian uang. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar ini dapat berupa benda ataupun yang dapat diterima oleh seseorang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Yang kedua yaitu adanya fungsi uang. Fungsi uang terbagi menjadi dua, fungsi asli. Fungsi asli sebagai alat tukar, sebagai satuan hitungan, sebagai penyimpan nilai. Yang kedua adanya fungsi turunan. Sebagai alat pembayaran, penentuan harga, sebagai alat pembayaran hutang, alat penimbun kekayaan, alat pemindahan kekayaan atau modal, dan untuk meningkatkan status sosial. Yang ketiga itu adanya kriteria uang. Kriteria suatu agar dapat dikatakan sebagai uang haruslah memenuhi persyaratan. Yang pertama itu harus adanya jaminan. Setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Yang kedua, disukai secara umum. Dapat diterima secara umum oleh pengguna apakah sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, atau sekedar pencicilan uang. Yang selanjutnya itu nilai yang stabil. Tidak mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi. Yang keempat itu adanya jenis-jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama itu adanya uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar masyarakat dalam melakukan transaksi jual-beli sehari-hari. Sedangkan uang giral adalah uang yang dapat dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan ataupun deposito yang dapat ditarik sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tujuan ekonomi moneter. Tujuan dari otoritas moneter ini secara jelas tergambar dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, tepatnya pada pasal 7 yang membahas Bank Indonesia. Yang ketiga, jenis-jenis ekonomi moneter. Beberapa jenis ekonomi moneter yang bisa diterapkan yakni yang pertama, kebijakan moneter ekspansif. Merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Merupakan kebijakan pemerintah yang diluncurkan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Tujuan utama dari penerapan kebijakan ini adalah untuk menurunkan tingkat inflasi yang dialami oleh negara. Dalam penerapannya ada beberapa instrumen yang digunakan Bank Sentral sebagai otoritas moneter dalam menerapkan kebijakan moneter ada sebagai berikut. Yang pertama, Open Marketing Operation Instrument. Yang kedua, Discount Rate. Yang ketiga, suku cadangan wajib. Yang keempat, himbauan moral. Yang kelima, kebijakan kredit selektif. Yang keempat, contoh penerapan ekonomi moneter. Salah satu contoh penerapan ekonomi moneter dapat dilihat saat terjadi inflasi pada perekonomian negara. Pada kondisi ini, pemerintah dalam hal ini Bank Sentral akan meningkatkan cadangan kas untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. B. Ayat-ayat Al-Quran tentang ekonomi moneter. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menunjukkan pengertian uang dan keabsahan penggunaan uang sebagai pengganti sistem barter. Kata-kata yang menunjukkan pengertian uang dalam Al-Quran yaitu yang A. Dinar. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 75. B. Dirham. Quran surat Yusuf ayat 20. C. Emas dan perak, yaitu penggunaan kata-kata emas dan perak ini banyak terdapat dalam Al-Quran pada Quran surat At-Taubah ayat 34. D. Warak atau uang tempahan perak, yaitu pada Quran surat Al-Kahfi ayat 19. E. Barang-barang niaga yang biasa dijadikan alat tukar tersebut antara lain pada Quran surat Yusuf ayat 28. Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karena itu, Islam melarang penumpukan harta, memonopoli kekayaan, sebagaimana telah disebutkan dalam Quran Surah At-Taubah ayat 34-35 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.